Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang dijamin sangat beradrenalin. Menceritakan seorang murid bernama Kang Hyuk, yang dimana dahulu dirinya pernah meratakan sekelompok gangster sendirian. Bahkan mendapat julukan sang legenda Dokgo. Namun karena insiden itulah dirinya terpaksa dikeluarkan dari sekolah dan memilih menjadi berandalan bersama teman-temannya yang bernama Jae-wook dan Bon-hwan. Akan tetapi suatu hari para gangster baru kembali bermunculan. Mereka tanpa sengaja telah mengusik kehidupan Kang Hyuk dan teman-temannya, tanpa sadar bahwa kini mereka telah membuat kesalahan besar karena sosok yang mereka usik adalah legenda petarung jalanan. Dan inilah Dokgo Rewind. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua sekolah terkuat, yaitu Kichon dan Doyong. Diketahui mereka telah menjalin aliansi untuk menguasai wilayah sekitar sekolah mereka. Lalu salah satu murid SMA Doyong yang bernama Jo sedang ngamuk-ngamuk kepada anak buahnya karena gagal mendapatkan uang dari hasil memalak. Tak lama kemudian pacarnya Jo, kita panggil saja Siti, tiba-tiba datang sambil marah-marah. Karena ternyata sudah berhari-hari mereka gagal menangkap siswa yang bernama Kyuson. Diketahui si Siti telah membuli seorang siswi hingga membuatnya masuk ke rumah sakit. Siti meminta Jo untuk menangkap kakaknya agar permasalahan ini tidak sampai ke pengadilan. Sepulang sekolah, anak buahnya Jo akhirnya menemukan Kyuson. Lalu si Asep dan Kipli langsung memaksanya untuk menghadap Jo. Kang Hyuk and the gang yang hendak ke markas dan awalnya tak mau ikut campur dibuat kesal karena tingkah Asep dan Kipli yang tengil. Mentang-mentang dari SMA Doyong mereka merasa paling jago, hingga pada akhirnya mereka pun diberi paham. Setelah para cucungu kabur, Kyuson memohon kepada Kang Hyuk untuk membantunya. Awalnya Kang Hyuk menolak, namun Kyuson berkata ini demi keselamatan adiknya. Kyuson pun mentraktir mereka sebagai ucapan terima kasih. Kyuson menampilkan foto bersama adiknya yang kini sedang kritis. Karena saking cantiknya si Bon-hwan sampai kelepek-kelepek tuh. Jadi gini awal mulanya, si Joni matanya jelalatan ngeliatin kecantikan adiknya Kyuson yang bernama Hyunsun. Nah, Siti yang ngeliat itu cemburu dong. Bahkan Siti dan teman-temannya ngebully Hyunsun dengan memaksanya meminum Wipol sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Kenapa Kyuson kagak berani ngelawan? Sebab kakaknya Siti yang bernama Yon merupakan salah satu petinggi geng di sekolah tersebut. Mendengar itu, Bon-hwan ingin membantunya, namun Jae-wook mengatakan tak mudah sebab SMA Doyong beraliansi dengan SMA Kichon. Di mana sekolah tersebut memiliki bos bernama Kang Hon yang merupakan orang terkuat sekaligus ketua aliansi. Bahkan dirinya mampu mengalahkan bos geng sekolah lain hingga membuat mereka tunduk. Mereka pun memutuskan untuk bertemu kembali besok malam. Selain itu, Kang Hyuk memiliki kembaran yang sangat ia hormati bernama Ho. Kang Hyuk selalu bertanya kepada kakaknya apakah ada orang yang berani menyentuhmu di sekolah. Namun Ho selalu berkata tidak ada. Berbeda dengan Hyuk, Ho adalah siswa berprestasi bahkan terkenal cerdas. Keesokan harinya, Asep dan Kipli dihajar habis-habisan oleh Jo karena gagal membawa Kyuson. Kipli yang tak mau terus-terusan dihajar, dirinya ngarang cerita bahwa mereka sebenarnya sempat berhasil menangkap Kyuson. Namun gagal karena dikeroyok oleh berandalan yang berjumlah 10 orang. Mendengar itu, Jo langsung simpati dong. Setelahnya giliran Jo lah yang dibantai oleh Hyun karena tak becus menjalankan tugas dari adiknya. Lalu si Jo menceritakan tentang 10 berandalan yang melindungi Kyuson. Hyun pun menghubungi sekolah Kichon untuk meminta bantuan mereka.
Lalu si komandan pun segera memanggil anak kelas 11 dan 10 untuk kembali berkumpul. 왜 혼나볼래 가? 진짜 확 혼나볼래? Di malam harinya, Bonhwan ngajarin Kyuson cara bertarung. 하! Kyuson juga mengajak mereka untuk menjenguk adiknya besok pagi. Namun tanpa diduga tiba-tiba terlihat siswa yang sedang dipalak. Akan tetapi Hyuk menyadari bahwa siswa tersebut bukanlah orang biasa. 잘 봐도. 자 가라니까 다쳐 친구. Setelahnya mereka pun berkenalan. Siswa tersebut bernama Taijin yang merupakan pegulat di SMA Doyong. Alasan ia tidak melawan bukan karena takut, melainkan atlet memiliki peraturan, yaitu dilarang bertarung bebas. 아 맞다 실험. Taijin juga berjanji akan mentraktir mereka di lain waktu, dan itulah awal pertemuan mereka. Di perjalanan pulang, Taijin melihat seorang siswi yang belum pulang, padahal sudah larut malam. Ternyata wanita tersebut sedang mencari Taijin untuk memberikannya sebuah hadiah. 무슨 여자 비명 소리 같은 걸 들은 것 같은데 뭐 Singkat cerita, keesokan harinya Kyuson sedang menemani adiknya yang masih dirawat seorang diri karena orang tua mereka diketahui sedang berada di Amerika. Beberapa saat kemudian, Kang Hyuk dan teman-temannya sudah tiba di rumah sakit. Terlihat Bonhwan memakai baju formal dan rapih karena akan bertemu wanita pujaan hatinya. Namun sayangnya ketika bertemu Hyunsun, dirinya tampak ketakutan sebab masih trauma dengan orang asing. Bahkan ketika Kang Hyuk memberi bingkisan, Hyunsun hanya terdiam. Di sisi lain, markas Kang Hyuk didatangi para murid SMA Kichon. Dan salah satu dari mereka ada orang yang jago bertarung bernama Jong Il. Tapi hal itu ia sembunyikan. Karena sebenarnya Jong Il udah gak mau ngelakuin hal kayak gini. Dan hal itu hanya diketahui oleh sahabatnya yaitu si Ucup. Makanya si Ucup yang tahu perasaan Jong Il menyuruhnya untuk diam saja sebab mereka tidak bisa menolak perintah dari para petinggi Kichon. 선물. Tak lama kemudian Kang Hyuk yang baru tiba dibuat kebingungan karena para murid SMA Kichon tiba-tiba nantang mereka berkelahi. Kang Hyuk yang baru sadar mereka mengincar Kyuson akhirnya memutuskan untuk bertarung. 시작해. 야 시작해. Melihat teman-temannya terbantai, Jong Il secara terpaksa harus menunjukkan kemampuannya. 저 녀석만 넘겨. Dan benar saja Jong Il berhasil mengimbangi Hyuk walaupun hanya sedikit. Sayangnya tiba-tiba mendengar sirena polisi yang membuat mereka semua kocar-kacir tak karuan. Ketika sudah aman, Kyuson pun meminta maaf karena kejadian ini sebab dirinya. Namun Jae-wook dan Kang Hyuk mengatakan seharusnya orang yang membulimu dan adikmu lah yang meminta maaf. 떡지에서 골라서 왜 되겠습니다. 제발 응? 빙 뜯기는 게 아니잖아. 친구. Singkat cerita, para berandalan SMA Kichon berkumpul. Jong Il pun diinterogasi oleh para petinggi geng karena nggak ikut bertarung dari awal. Kemudian datanglah bos mereka yaitu Kang Hon dan langsung bertanya alasan Jong Il melakukan itu. Jong Il pun menjelaskan bahwa ia sudah tak ingin bertarung. Kang Hon yang peka terhadap perasaan Jong Il memperbolehkan dirinya keluar namun dengan satu syarat, yaitu Jong Il dilarang bertarung. Jika melanggar maka Kang Hon tak segan-segan membunuhnya. 감사합니다. Sementara itu, ketua SMA Dayong bernama Kim Sung-gyu mendapat telepon dari Kang Hon, yang dimana Kang Hon marah-marah karena memakai anak buahnya seenak jidat, hingga ada beberapa yang luka parah. Mendengar hal itu, Sung-gyu panik setengah mampus dan berjanji mengganti kerugiannya dengan sejumlah uang. Singkat cerita, Sung-gyu marah-marah karena anak buahnya tidak becus dan membuat para murid Kichon terluka. Bahkan ia sampai menelpon seorang berandalan untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Taijin yang baru selesai berlatih kembali didatangi oleh siswi yang waktu itu bernama Horim. Pada akhirnya, Taijin pun mengantarkan Horim ke halte bus.
Hori mengatakan dirinya sangat mengagumi Taijin dan secara belak-belakan mengajak Taijin kencan. Namun sayangnya Taijin tak tertarik karena sibuk dan harus berlatih untuk kejuaraan gulat di Piala Presiden nanti. Di waktu yang sama, Kyuson memperlihatkan progres hasil latihannya, bahkan membuat Jae-wook dan Kang Hyuk cukup terpukau. Ditambah lagi, sekarang Kyuson sudah resmi masuk tongkrongan Kang Hyuk. Namun Kyuson harus buru-buru pergi ke rumah sakit karena dapat kabar penting dari dokter. Sesampainya di sana, si dokter mengabarkan tentang kondisi Hyun-sun yang sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Akan tetapi dokter juga berpesan jika Hyun-sun masih memiliki trauma yang cukup mendalam. 너 이제 괜찮다고 퇴원해도 좋대. Singkat waktu ketika hendak pulang, mereka tiba-tiba dihadang oleh Jo dan Yeon. Sudah jelas maksud kedatangan mereka untuk menyeret Kyuson dan Hyun-sun ke hadapan Sungyu. Pada awalnya Kyuson berhasil mengalahkan Jo sesuai hasil latihan bareng Bonhwan. Akan tetapi Kyuson yang masih amatir di dunia street fight alhasil kalah juga. Sementara itu, Kang Hyuk yang baru sampai di base camp dibuat terkejut melihat teman-temannya babak belur. Dan itu ulahnya si orang suruhan Sungyu. Karena tak terima sahabatnya dibuat tak berdaya, lantas Kang Hyuk langsung menantangnya duel. Setelah sadar, Kang Hyuk langsung bertanya siapa orang yang menyuruhnya. Walaupun ujung-ujungnya itu orang tetap tutup mulut. 니들 양아치 새끼들이잖아. Meski begitu, Jang memberikan informasi lain mengenai Kyuson dan adiknya yang telah tertangkap Sungyu. Si Ujang juga memperingatkan jika ingin menyelamatkan Kyuson dan menghancurkan aliansi kedua sekolah tersebut, Kang Hyuk disarankan untuk menemui Dong Jae yang merupakan pemimpin SMA Hanjun. 이동재? Di tempat lain, Jong Il dibuat geram melihat tingkah para bawahan Kang Hon yang terus membuli temannya. Beruntung ibu guru datang tepat waktu dan meminta Jong Il untuk menemani temannya membersihkan diri. Di toilet, Jong Il yang merasa bersalah terus meminta maaf. Dan pada akhirnya Jong Il memutuskan untuk melanggar janji demi membalas perbuatan para berandalan SMA Kichon. Akan tetapi sayangnya perbuatan Jong Il malah membuatnya terkena kasus dengan para guru karena dianggap so jagoan. Loh, sedangkan Kyuson kini sedang dihajar habis-habisan oleh Sungyu. Sebab karena dirinya hubungan Sungyu dan Kang Hon mulai merenggang. Tak lama kemudian datanglah Kang Hyuk dan teman-temannya untuk menyelamatkan Kyuson dan adiknya. Kita akan diperlihatkan kebrutalan dari Kang Hyuk yang kembali meratakan segerombolan orang sendirian. Melihat anak buahnya terbantai, Sungyu sempat panik. Sayangnya tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang menyebabkan duel gagal terjadi. Sehabis mengantar Kyuson dan Hyun-sun, Kang Hyuk menyarankan Kyuson untuk pergi ke rumah sakit sebab dari tadi dirinya terlihat kesakitan. Namun Kyuson menolak dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. 탕수육 먹자. 좀 제발. Sebelum tidur, Hyun-sun masih khawatir dengan kondisi kakaknya. Tapi lagi-lagi Kyuson meyakinkan adiknya bahwa ia baik-baik saja. Yang pada faktanya Kyuson sangat kesakitan hingga pada akhirnya ia pun merenggang nyawa. Sementara itu Jong Il ternyata kena skor akibat kejadian kemarin, hingga membuat dirinya tidak boleh datang ke sekolah dengan batas waktu yang tak tentu. Di waktu yang sama, Kang Hyuk dan teman-temannya dikejutkan oleh kabar kematian sahabatnya. Lalu terlihat Sungyu yang tertawa bahagia mendengar kematian Kyuson. Kematian Kyuson membuat Kang Hyuk dan teman-temannya cukup terpukul.
Kita juga akan dibawa kembali flashback tentang momen bersama Kyuson ketika masih hidup. Kepala sekolah menganggap kematian ini hanyalah kecelakaan biasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah. Dirinya juga ogah mengecek kembali fakta di lapangannya. 야, 우리 현선이 괜찮을까? 어? Semenjak kematian Kyuson, Kang Hyuk, Bonhwan, dan Jae-wook selalu datang ke rumah Kyuson untuk memberikan makanan kepada Hyunsun. 야, 박스 그대로 있다. Meski Hyunsun tidak pernah keluar dan mengambilnya sebab masih sangat trauma atas kehilangan kakaknya. Sampai suatu ketika Hyunsun yang sedang membuka ponsel milik kakaknya, ia melihat foto-foto di mana Kyuson terlihat bahagia beranikan diri untuk bertemu dengan teman-teman kakaknya. Di malam hari, Horim kembali mengajak Taejin untuk kencan di waktu senggang. Bahkan dirinya sampai mengulik informasi jadwal latihan Taejin. Karena Taejin sudah tidak bisa beralasan lagi, ia pun terpaksa setuju. Pada keesokan harinya, Taejin yang hendak mentraktir Kang Hyuk malah bertemu Jong Il. Karena Jong Il yang sedang depresi berat secara tiba-tiba langsung menghajar Taejin hingga terjadilah pertarungan yang enggak ada alasannya. Kang Hyuk yang baru datang dibuat terkejut dan tanpa diduga justru dirinya malah ikutan jogging. 싸울 없는 것 같은데. Yang ujung-ujungnya malah main jewer-jeweran. Namun karena hal itulah Hyunsun kembali tertawa. Singkat cerita, Taejin memberikan sebuah berita dari sekolahnya yang menganggap kematian Kyuson adalah kecelakaan. Lalu Kang Hyuk menyuruh Hyunsun untuk pulang terlebih dahulu sebab mereka akan mengadakan rapat rahasia. 내가 정류장까지 데려다 주면 되겠네. 늦었으니까. Mendengar Kang Hyuk and the gang ingin menghancurkan aliansi SMA Doyoung dan Kichon, Jong Il yang masih dendam terhadap sekolahnya langsung nimbrung dan memutuskan ikut membantu. Lalu Jong Il menceritakan jika SMA Doyoung dan Kichon bersatu jumlahnya bisa mencapai 100 orang. Dan ditambah lagi geng Kichon memiliki 10 petarung terkuat yang tentu saja nomor satunya si Kang Hon. Jadi jika mereka menyerang tanpa sebuah rencana itu sama saja bunuh diri. Mendengar hal itu Kang Hyuk teringat sesuatu dan segera mengajak Jong Il. Ternyata mereka menemui Dong Jae, orang yang direkomendasikan oleh si Ujang pada waktu itu. Karena sebenarnya si Dong Jae ingin juga menghancurkan aliansi kedua sekolah tersebut. Sebab semenjak Kang Hon menguasai beberapa wilayah, SMA Hanjun harus selalu menyetorkan uang aliansi. Jika tidak, maka sekolahnya akan terancam. Namun sebelum mencapai kesepakatan itu, Kang Hyuk dan Jong Il harus melawan seluruh anak buah Dong Jae. Melihat anak buahnya rata yang awalnya si Dong Jae tengil mendadak jadi baik hati dan tidak sombong. 몰랐다는 것도 너였구나. Setelahnya si Dong Jae memberikan saran jika ingin menghancurkan aliansi geng SMA Doyoung dan SMA Gichon, mereka harus melumpuhkan minimal 8 petarung terkuat dari SMA Gichon dengan satu persatu di tempat yang berbeda. Kenapa Dong Jae bisa tahu semua informasi tentang aliansi? Sebab dirinya memiliki koneksi di berbagai sekolah lain. Bisa dibilang kini Dong Jae ikut bersekutu dengan tongkrongan Kang Hyuk. Tanpa basa-basi, Kang Hyuk dan Jong Il akan melaksanakan pembantaian pada malam harinya. 만든 인간 쓰레기야. 왕성, 그냥 우주 쓰레기. Singkat waktu terlihat Horim yang tengah menunggu Taejin untuk kencan, sialnya malah bertemu Sungyu yang memaksa Horim menjadi pacarnya. Dari kejauhan Taejin yang melihat Horim sedang diganggu, ia dengan berani langsung mengajak Horim pergi. Sungyu yang gak terima langsung ngajak duel, namun untungnya ada guru yang kebetulan lewat. Walau begitu, Horim tampak baik-baik saja dan menikmati kencan hingga pada akhirnya mereka jadian. Keesokan harinya, Sungju yang masih kesal mencoba mengusik si Kapten Gulat hingga hampir terjadi baku tumbuk.
Namun ternyata hal tersebut sebenarnya sudah direncanakan oleh Sung Yu untuk membuat nama tim gulat jelek di hadapan para guru. Dan benar saja para wakasek dan komite sekolah mengadakan rapat serta berencana membubarkan tim gulat. 가만히 있어. Di sisi lain, sang kapten yang tidak mau Taijin dan kawan-kawan harus mengubur mimpinya untuk memenangkan Piala Presiden. Sang kapten berjanji akan bertanggung jawab meski dirinya lah yang harus mengubur mimpinya sendiri karena terancam akan dikeluarkan dari eskul ini. Sesampainya di ruang wakasek, sang kapten sampai berlutut dan memohon agar tim gulat tidak dibubarkan. Selain itu terlihat Taijin yang menghampiri Sung Yu untuk meminta maaf sembari berlutut juga. 뭐 하는 거잖아, 새끼야. Sung Yu yang mendapat kabar jika tim gulat tidak jadi dibubarkan semakin dibuat geram. Sementara di tempat lain, Kang Hyuk dan kawan-kawan yang lagi nyantai tiba-tiba langsung tegang setelah mendapat kabar jika Hyun Sun akan segera ke Amerika. Sebelum pergi, Kang Hyuk mengajak Hyun Sun untuk melihat pertandingan gulat Taijin. 식 없으면 밥이라도 자주 사든가. Singkat cerita, pertandingan gulat Piala Presiden pun dimulai. 청장급 8강전 Namun Hyun Sun tak sengaja melihat Sung Yu yang ada di sana sehingga membuat dirinya ketakutan. Di arena, Taijin terlihat sangat bersemangat agar perjuangan sang kapten tidak sia-sia. Melihat kemenangan Taijin, si Sung Yu semakin kepanasan dan sepertinya merencanakan sesuatu. 어떻게 할 건데? Kang Hyuk yang lagi asik nonton tiba-tiba Hyun Sun memintanya untuk mengantarkannya pulang. Dan Kang Hyuk baru sadar jika si berandalan Sung Yu juga ada di sana. Ya mau gimana lagi, mereka terpaksa harus melewatkan babak final di mana Taijin akan memperebutkan juara 1. Pulang bertanding, Taijin dapat kabar gembira yaitu ketua asosiasi olahraga ingin bertemu dengan dirinya. Dan di waktu yang bersamaan, Horim dihampiri oleh Siti yang mengatakan jika Taijin sedang menunggunya di luar gedung olahraga. Serta katanya sudah menyiapkan sebuah surprise. Karena Horim orangnya polos, ia percaya-percaya aja dan terlihat sangat senang. 리액션 크게 깜짝 놀라죠. Setelah bertemu ketua asosiasi, Taijin yang sedang menunggu di tempat janjian mendapat pesan jika pacarnya sedang dibully habis-habisan. 먼저 가요. Sesampainya di sana, Sung Yu langsung ngancem jika Taijin berani melawan, maka tim gulatnya akan dibubarkan. Pada awalnya Taijin juga ragu, akan tetapi melihat Horim yang sudah babak belur dan tak sadarkan diri membuatnya hilang kendali. Sementara di perjalanan, Kang Hyuk menghentikan motornya. Ia meminta Hyun Sun untuk kembali bertemu Sung Yu demi melawan traumanya. Karena jika hanya terus lari dari kenyataan, Hyun Sun dapat dipastikan selamanya akan trauma. Pada awalnya Hyun Sun gak mau, namun setelah dibujuk terus-menerus dan Kang Hyuk berjanji akan melindungi Hyun Sun, pada akhirnya ia pun mau. 도와주면 Kembali ke Taijin, kini dirinya akan berhadapan langsung dengan Sung Yu yang merupakan bos geng SMA Doyong. Akan tetapi kukira keras, ternyata kertas. Dan ketika Taijin hendak menghabisi Sung Yu, datanglah Kang Hyuk yang menghalanginya. Sebab prioritas Taijin saat ini adalah membawa Horim ke rumah sakit. Setelah Taijin pergi, kini giliran Hyun Sun yang memaksa Sung Yu untuk meminta maaf kepada kakaknya dan dirinya. 해고해 나한테도. Karena Sung Yu yang masih aja ngoceh gak jelas hingga terpaksa Kang Yu membogomnya dengan cukup keras. Tiba-tiba Bon Hwan sadar jika dari tadi mereka tidak melihat Jong Il. Kita semua akan dibuat terkejut, ternyata Jong Il kini sudah babak belur akibat nekat melawan salah satu petinggi Gichon yang bernama Jin Hwan.
2 minggu kemudian, Kang Hon mendapat kabar jika aliansi mereka dengan SMA Doyong sudah hancur. Sebab Sung Ju dan anak buahnya mengalami cedera parah serta telah dikeluarkan dari SMA Doyong. Bahkan Taejin, orang yang menolong Horim, juga ikut dikeluarkan. Si komandan juga bilang setelah Taejin keluar dari sekolah, dirinya menjadi berandalan yang menguasai beberapa wilayah mereka. Tentu ini menjadi keresahan Kang Hon karena sebentar lagi SMA Kichon akan melantik pemimpin baru. Di sisi lain, Kang Hyuk dan Jong Il yang sedang berlatih dibuat khawatir dengan keadaan Taejin. 태진이 요즘 Terlihat kehidupan Taejin yang kini menyedihkan. Sudah dikeluarkan dari sekolah, ia juga harus merelakan impiannya sebagai atlet hancur. Dan ketika menjenguk pacarnya, si Taejin malah selalu diusir oleh orang tuanya Horim. Singkat cerita, ketika Taejin hendak ke markas Kang Hyuk, tiba-tiba sebuah mobil menghadangnya. Rupanya itu ulahnya Kang Hon yang mengajak Taejin untuk berduel. Meski pada akhirnya Taejin dibuat babak belur karena perbedaan kekuatannya yang sangat jauh. 넌 네 입으로 지역장이라고 떠들고 다니지. Di markas, Kang Hyuk dan Jong Il berlatih sepanjang hari walau ujung-ujungnya terjadi perdebatan. 그래서 힘을 반만 썼는데 그만 찍어버렸다. 정말 솔직하게 말하면 그딴 걸로 싸우지 마. Tiba-tiba Taejin muncul yang membuat Kang Hyuk dan Jong Il terkejut. Dirinya menceritakan bahwa tadi sore ia berduel dengan Kang Hon. Taejin beralasan jika dirinya kalah karena tangannya terluka. 반에 반도이 참. Tentu Kang Hyuk tak percaya, namun dia menyadari bahwa Taejin kini berubah karena akhir-akhir ini Taejin terlihat sering tertawa. 변태냐? Selain itu, mendengar Jong Il dan Kang Hyuk ingin menghancurkan SMA Kichon, Taejin langsung tertarik untuk bergabung. 전 끝장내기 전까지는 Hingga sekarang Taejin telah resmi join tongkrongannya Kang Hyuk. Lalu Kang Hyuk menelpon Dong Jae bahwa mereka akan segera menyerang Kichon. Akan tetapi ternyata yang mengangkat teleponnya adalah Kang Hon. Kang Hyuk bingung karena tiba-tiba Dong Jae menutup telepon. Di saat Taejin sedang mengajarkan teknik bergulat, tiba-tiba Dong Jae nelpon balik. Dong Jae bilang bahwa tadi yang mengangkat telepon adalah Kang Hon. Namun terlihat Kang Hyuk yang tak bergeming seakan tidak takut sedikit pun. Dong Jae memberi saran untuk melakukan penyerangan di malam pelantikan ketua baru. Dong Jae juga berkata jika Kang Hon selalu terlambat 20 menit. Dan selalu melewati jalan yang sama. Disitulah kesempatan Kang Hyuk untuk menjegal dan mengajaknya duel. Sebab anak buahnya yang lain tidak akan bisa membantu Kang Hon. Tibalah di hari H yang bertepatan dengan ulang tahun Kang Hyuk dan kembarannya. Meski kakaknya sudah melarang Kang Hyuk pergi karena mereka akan mengadakan makan bareng satu keluarga, Kang Hyuk tetap nolak. Di saat Kang Hyuk sudah pergi, tiba-tiba kakaknya didatangi seseorang misterius dari sekolahnya. Terlihat Jong Il, Jae-wook, dan Bon Hwan sudah sampai di markas musuh. Namun Taejin sepertinya terlambat karena motor miliknya belum di-board up, alhasil pelan. Mau gak mau mereka bertiga masuk duluan dan siapa sangka ternyata komandan dan Jin Hwan juga ada di sana. Dan ini adalah kesempatan Jong Il untuk rematch, namun sayangnya mereka harus menghabisi para kroco yang jumlahnya sangat banyak. Di tempat lain, Kang Hyuk yang sudah menunggu kedatangan Kang Hon sesuai perkataan Dong Jae, Kang Hon beneran lewat tempat rongsokan. Dan tanpa basa-basi, Kang Hyuk langsung menantangnya untuk berduel. 여기 어때? Tanpa diduga, sahabat Jong Il alias si Ucup memilih bergabung dengannya dan mengkhianati sekolahnya sendiri. 야, 그래도 좀 있으면 태진이도 오잖아. Meski Jong Il, Bon Hwan, dan Jae-wook berhasil meratakan setengah pasukan musuh karena Taejin yang telat datang, sebab motornya mogok, mereka mulai kehabisan tenaga. Di saat Jong Il dan teman-temannya hampir kalah, tiba-tiba si Taejin muncul dan langsung membabi buta. 형님 왔다. Setelah para anak buahnya terbantai, Jong Il langsung ajak Jin Hwan untuk rematch.
Sedangkan Taijin akan berduel dengan si komandan. Karena cedera yang dialami, Taijin dibuat kewalahan. Sementara di ruang lain terlihat Jinhuan meremehkan Jong Il karena berpikir dirinya akan menang lagi. Namun semenjak berlatih dengan Kang Hyuk, Jong Il terlihat lebih cepat dan brutal. Pada akhirnya Jong Il dan Taijin berhasil memenangkan duel dari para petarung terkuat SMA Kichon. Dan di waktu yang sama Kang Hyuk berhasil mengimbangi Kang Hon. Ditambah cuaca yang turun hujan membuat dia semakin menantang. Dengan modal teknik gulat yang diajarkan Taijin, Kang Hyuk pun berhasil menumbangkan Kang Hon dengan cukup brutal. Singkat cerita, setelah melewati pertarungan yang cukup melelahkan, Kang Hyuk ditelepon oleh Hyun Sun yang kini berada di Amerika. Ternyata teman-temannya telah menyiapkan surprise untuk Kang Hyuk, yaitu kue ulang tahun. Namun di tengah kebahagiaan itulah tiba-tiba Kang Hyuk mendapat kabar jika kakaknya telah tewas akibat dihajar habis-habisan. 7 bulan kemudian terlihat Kang Hyuk yang sedang bersiap pergi ke sekolah. Dirinya menyamar menjadi kakaknya karena bertekad untuk balas dendam kepada berandalan SMA Taesung yang telah membuat kembarannya menderita. Drama pun berakhir gantung.